Hai, halo semuanya. Aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita misteri reading lagi malam ini. Temanya kita biarkan mengalir apa kata kartu berbicara. Seperti biasa sebelum reading kita ritual candle dulu untuk mengirimkan kalian energi healing atau energi booster. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Jangan tanya kenapa, bagaimana, kok bisa. Kalau kalian bisa percaya tarot, berarti kalian juga bisa percaya tentang ritual candle. Jadi afirmasikan yang baik-baik saja buat diri kalian. Kita lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan 3 kali ya. Kita mulai. Oke, selesai. Tapi setidaknya aku aku baca dari sekian banyak komen yang biasanya susah tidur, sekarang jadi pada gampang tidur. Oke, aku ngucapin selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru saja singgah di channel aku. Semoga di channel aku kalian dapat pesan positif dan manfaatnya ya. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini di channel aku. Buat yang suka ngasih gift, thanks. Aku juga mengucapkan terima kasih banyak. I love you all. I love you sekebon. Kita cek energi sambil aku disclaimer dulu ya. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan atau berdealing sama kamu. Jadi kalian harus bijak dalam menyikapi readingan aku, jangan juga ditelan bulat-bulat ya. Buat yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Tolong dibaca ya. Chat only, maksudnya adalah chat aja, ketik aja, nggak usah nelpon ya. Kadang aku lagi sibuk readingin orang, lagi sibuk ini, sibuk itu, jadi aku memang nggak pernah ngangkat seperti itu. Dan nggak tahu tarikannya setiap kali yang sibuk dan rese nelpon, biasanya orang yang nggak pernah jadi juga reading. Oke, kita ke tema ya. Ada Four of Pentacles, konektor antara kamu dengan dia adalah hubungan yang stuck. Ya, stuck ini banyak sekali penyebabnya. Ya, ada yang penyebabnya karena masalah koin, ada juga yang penyebabnya masalah keras kepala, ya. Ada juga masalah perbedaan strata, ada yang di istana, ada yang rakyat jelata. Artinya itu mungkin perbedaan konsep dalam keluarga lah, seperti itu, ya. Atau ada izin atau restu yang menghalangi hubungan kalian. Seperti itu. Kita lihat energi dia saat ini, ada Three of Swords. Ada perasaan yang lagi terluka, kecewa. Ada ekspektasi yang tidak sesuai dengan harapan dia. Aku nggak tahu terlukanya ini apakah karena kalian atau justru karena orang lain. Atau bisa juga tentang pengharapan dalam kehidupannya, entah kerja, entah hal-hal lainnya. Ada yang pokoknya membuat dia kecewa dan terluka aja di sini. Oke, kemudian ada Wheel of Fortune ya, ada situasi kayak lagi mengejar yang namanya keberuntungan. Lagi mencoba merubah haluan atau merubah mata angin, change in the wind dalam diri dia terjadi saat ini ya. Lagi bercampur aduk pikirannya hanya untuk mengejar satu titik atau satu fokus, yang mana semua ini harus bisa dia capai tentang keberuntungan. Even ada sisi negatifnya nih. Sesuatu yang dia kejar mau tidak mau, suka tidak suka, kadang-kadang jadinya kayak menghalalkan segala cara ya. Entah ini melakukan penindasan atau merugikan orang lain.
kayak lagi terdesak sesuatu, energi orang yang kalian fokuskan atau yang berdealing sama kalian. Ada Four of Swords ya, lagi kayak di ujung tanduk nih, pasrah, nggak bisa melakukan apapun. Jadi let it flow aja, mengalir aja. Salah gerak, abis nih, pedangnya jatuh nimpuk dia. Jadi kayak udah nyerah aja deh. Apa kata semesta aja, aku mau dibawa kemana, mau seperti apa. Ya, mungkin ada beberapa yang terbelit dengan masalah hutang piutang atau masalah-masalah lainnya. Ya, kayak lagi dikejar-kejar atau diburu-buru waktu. Oke, energi kalian di sini ada Knight of Wands. Ada rencana, ada planning, ada keinginan untuk pergi ke satu tempat atau ke satu tujuan, satu situasi, di mana yang kalian inginkan adalah situasi itu adalah penuh dengan sinar, cahaya. Lagi menuju kepada satu titik pencerahan dalam diri kalian. Tapi nggak tahu kenapa agak sedikit ngerem. Apakah ada sedikit penghalang atau ada sedikit yang mengganggu pikiran kalian sehingga yang tadi tujuannya sudah terlihat jelas ada di depan mata. Kadang-kadang jalan yang harusnya bisa kalian lalui dengan cepat tapi jadi kayak sengaja diperlambat ya, atau kalau enggak karena ada rintangan di depan jadinya melambat dengan sendirinya. Kemudian ada Two of Wands tentang pertimbangan ya. Ini kalian banyak yang lagi mau merencanakan pergi kah, pindah kah, atau keluar negeri hanya sekedar jalan-jalan kah. Seperti kayak lagi punya tekad tahun 2024, aku pengen punya ini atau aku pengen kesini deh gitu ya. Nah ini juga kadang-kadang membuat kalian jadi sedikit berhemat nih, bagus. Cuman di sini aku lihat tentang pertimbangan ya. Banyak yang kalian tatap ke depan. Dalam artian kalian sudah flashback, nggak mau review lagi ke belakang tentang masa lalu, tentang tahun-tahun lalu. Yang kalian inginkan adalah ke depan, gimana melakukan suatu perubahan supaya jangan mengulangi circle atau siklus yang sama dengan tahun-tahun berikutnya. Ini tentang tujuan hidup, value kalian yang sedang kalian prioritaskan, cuan. Kemudian di sini ada The Devil. Kenapa nih? Aduh, Devilnya kurang ramah lingkungan lagi aja. Tutup. Porno. Ya, Devil ini kadang-kadang masih mencoba untuk menepis. Aku rasa tadi ya, ada pergerakan ingin maju tapi kayak ada energi maju mundur, pertimbangan tadi. Kayak ada satu sisi kalau lagi misalnya masa bodoh, udah deh ikhlasin aja. Tapi kalau lagi kadang-kadang ada kumat-kumatnya nih, namanya manusia kan punya kumat-kumatnya tuh. Lagi kumatnya kayak enak aja, masa aku mesti ikhlasin. Jadi kadang-kadang agak berpacu dengan rasa ikhlas atau rasa memaafkan dan emosi atau amarah dengan apa yang mungkin seseorang sudah ambil dari kamu gitu, atau apa yang sudah dilakukan seseorang dari kamu. Oke, kita lihat situasi kamu dengan seseorang yang berdealing dengan kamu. Seperti apa di masa lalu kalian, di masa sebelumnya ya. Ingat ya, masa lalu sama masa sebelumnya ya sama aja. Cuman kadang-kadang kenapa sih banyak yang menafsirkan kalau masa lalu tuh yang udah bertahun-tahun lalu. Sehari yang lalu juga udah termasuk masa lalu, Cuman kadang-kadang ya gitu, harus ditegaskan masa sebelumnya, masa lalu. Oke, di sini ada peace. Ada hubungan yang damai sebenarnya. Ada kedamaian yang kamu rasakan ketika bersama dia. Balancingnya kuat. Kemudian ada ecstasy. Kemudian ada withdraw. Kan? Ini hubungannya ada kaitan dengan utang piutang, atau ada yang memanfaatkan salah satunya, atau salah satunya terlalu banyak menarik atau mengambil dari diri kamu ya. Kamu mungkin dianggap ATM, mesin berjalan, atau apa nih yang diambil dari kamu kalau bukan masalah koin. Oke, kita lihat bottom of the deck-nya, energinya apa nih. Ada mistake, kesalahan, misunderstood, victim, lost soul. Ada yang kehilangan belahan jiwanya, kehilangan jiwanya sendiri bahkan. Bahkan untuk kamu sendiri seperti udah gak kenal lagi diri kamu setelah terjadi sesuatu antara kamu dengan dia. Ada kesalahan-kesalahan fatal yang terjadi dalam hubungan kalian. Ya.
beda pendapat, misunderstoodnya ini kayak kamu menyampaikan A, dia nanggapnya B, ya. Dan di sini banyak yang bisa dikatakan hubungannya kayak saling menyalahkan, playing victim juga nih. Peace, di sini ada balance, ada harmoni, ada friendship. Beberapa dari kalian mungkin berdealing dengan situasi yang berasal dari friend zone ya, atau pertemanan, atau ada yang cuman TTM-an di sini. Hubungan tanpa status ya, teman tapi mesra. Tapi hubungannya balance, harmoni, bisa menutupi kekurangan dan kelebihan satu sama lain. Kemudian ada ekstasi, chasing thrill, excitement tentang good time ya. Hubungannya tuh candu banget. Mungkin ini salah satu alasan yang sulit membuat salah satunya melepaskan ya. Entah dari sisi mana membuat candu tersebut, kalian yang tahu ya. Jadi energi seseorang tersebut kayak nggak tahu pesonanya kah, energinya kah, powernya kah, atau hal-hal lainnya tuh benar-benar kayak belum bisa kamu lepaskan secara sepenuhnya ya, kayak nggak rela nih, nggak asik nih gitu. Kemudian ada withdraw, di sini ada single, lonely, solitary. Ada yang sedang menarik diri ya, ada yang mengurung diri, ada yang merasa kesepian ya. Ada yang sudah mengghosting, artinya kalau memang ada energi single ya. Withdraw ini juga menggambarkan tentang sesuatu tadi yang sudah aku sebutkan. Mungkin salah satu pihak terlalu banyak memanfaatkan, tergantung versi kalian masing-masing. Return, second chance, opportunity, making amends. Beberapa hubungannya on and on, mundar-mandir, bolak-balik. Tapi dengan circle yang gitu-gitu aja, tidak ada perubahan. Even mungkin sekarang pun masih ada yang lagi ingin balikan, rekonsiliasi, atau minta diberikan kesempatan kedua. Seperti itu. Lagi membuat rencana nih dia sepertinya. Kemudian ada abandon ya, tentang left out, tentang walk away, tentang cold. Sama aja nih, sudah meninggalkan. Ada hubungan toksik beracun. Dan dia meninggalkan kamu banyak yang tanpa kata-kata, artinya mengghosting nih ya. Oke, kita lihat dari tarotnya. Belum, kartunya meletak-meletik. Oke, di sini ada the sun. Kemudian di sini ada Knight of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada Eight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. No, kan ada yang mau datang nih ke kalian. Ada Ten of Pentacles. Beberapa di antara kalian adalah hubungan rumah tangga ya, atau pernah merencanakan berumah tangga, atau salah satunya sudah punya rumah tangga, punya pasangan. Hubungan third party yang bukan persaingan, bukan challenge, tapi apa ya, kayak orang main ini aja, jackpot ya, dapat syukur, nggak dapat ya udah baperan sendiri. Kemudian sini ada magician. Kalian berdealing juga sama seseorang yang tricky, punya akal bulus atau banyak trik. Tapi orangnya kayak nggak bisa membuat kalian marah. Jadi kalaupun misalnya sudah melakukan satu kesalahan besar, ya nanti dia datang lagi dengan wajahnya, kadang-kadang dia belum bertutur kata aja kalian udah kayak nggak tega gitu. Orangnya gampang menciptakan iba atau simpati dari orang lain. Ya, aku lihat hubungan kalian penuh dengan kehangatan, tapi terlalu terburu-buru atau tergesa-gesa. Ya, beberapa sampai hari ini masih ada yang memimpikan dia atau masih saling terkoneksi lewat mimpi. Tapi di sini hubungannya memang on and on nih. Kenapa aku bilang on and on? Ini ada simbol. Haha, sorry.
simbol. Lidah aku gitu ya, harus harap maklum kalian. Ada simbol yang pedangnya satu lurus, nanti pedangnya bengkok-bengkok kayak keris gitu. Nanti ada yang kayak gelombang. It mean artinya memang ini adalah hubungan walaupun hangat, tapi hubungan yang nggak bisa ditebak. Ya, kadang-kadang hatinya lurus, kadang-kadang hatinya bengkok, kadang-kadang hatinya bergelombang. Ya, ini penuh dengan kecurigaan, banyak stalking, banyak hal-hal yang selalu dijadikan sumber permasalahan. Ya, jadi kayak lambat jemput ada salahnya, telat balas WA ada salahnya. Pokoknya ada-ada aja yang dijadikan sumber keributan. Ya. Dia punya pesona bagus dalam sudut pandang mata secara harfiah ya. Jadi kayak matanya tuh berbinar-binar mungkin, atau matanya tuh membuat kalian terkesima atau terpesona. Itu banyak yang hubungannya dari sosial media ya. Misalnya pun kalau kalian ketemu dari circle yang sama, tapi mungkin kalian setelah itu melanjutkan ya intensitasnya melalui sosial media. Ada juga yang memang LDR, jarak jauh, karena ketemunya juga dari salah satu aplikasi apapun itu yang berkaitan dengan mungkin app dating atau sekedar sosial media biasa. Ya, dengan Knight of Pentacles di sini aku lihat hubungan kalian itu geraknya lambat, slow motion, ya, kayak terlalu banyak mikir dianya. Padahal mungkin beberapa di antara kalian udah ready, udah siap. Baik itu siap misalnya untuk melanjutkan hubungan ini ke jenjang berikutnya, atau siap misalnya siap menanggung resiko kalau hubungan ini nantinya akan seperti apa gitu. Tapi kalau dari dianya kayak kesiapan itu kayak yang awalnya iya siap-siap, tapi berjalannya waktu, separuh waktu tuh kayak berubah pikiran. Kadang-kadang bahkan mencoba untuk mengerem, bahkan merubah haluannya. Seperti itu ya. Belum ada ketetapan hati, atau bisa dikatakan orangnya plain-plan seperti itu. Ya, di sini orangnya masih suka playing around, atau ya player lah katakan ya, atau playing victim. Playing victim tadi sudah terlihat di atas. Playing around artinya ya dia masih suka kenalan sana sini, atau masih beberapa yang suka challenge, kompetisi ya, membuat suatu perbandingan antara kamu dengan yang lainnya, siapa yang paling membuat dia nyaman, seperti itu. Ya, orangnya sangat sayang sama keluarga. Jika dia belum berkeluarga, artinya dia sayang sama keluarga intinya, keluarga ya orang tuanya, sanak saudaranya, seperti itu dia prioritaskan. Tapi kalau dia sudah punya keluarga, walaupun hubungan dia lagi ambiar, walaupun hubungannya dia lagi kacau, ya, walaupun dia keluar ke sana sini cari hiburan, cari pelarian, tapi tetap dia memprioritaskan yang namanya keluarga. Seperti itu. Magician orangnya banyak akal nih. Ya, banyak ide-ide yang sebenarnya bisa saja merugikan kamu atau merugikan siapapun juga. Ya, dia senang terhadap hal-hal baru. Beberapa juga ada yang senang dengan hal-hal mistis atau klinik atau yang berkaitan dengan spiritual. Mungkin beberapa di antara kalian dianya ada yang menggunakan magic atau sekedar pemanis untuk dirinya sendiri. Itu ya. Dan aku lihat beberapa memang dimanfaatkan juga secara finansial atau material thing di sini. Bahkan sorry to say, beberapa di antara kalian ada yang memenuhi kebutuhan dia serta keluarganya. Mungkin kamu yang menjadi penopang keluarga dia juga bisa ya. Atau katakanlah mungkin kalau yang hubungannya sudah lumayan dalam, banyak juga dimanfaatkan bukan dari dia aja tapi dari pihak keluarganya juga. Nggak banyak sih, segelintir ini ya, tapi ada gitu. Orangnya manipulatif nih ya, di depan berkata A, di belakang berkata B gitu. Nggak konsisten, kadang-kadang alasan-alasannya tuh suka ngejebak diri sendiri. Kemarin ngomong gini, hari ini ngomong gini, tapi kadang-kadang omongannya tuh kayak nggak nyambung atau nggak sinkron. Jadi kamu tahu bahwa dia tuh lagi bohong gitu. Dikirain suhu tapi cupu gitu. Oke, kemudian sini ada High Priestess. Nah, dia saat ini kalau aku lihat lagi dalam situasi perenungan. Gak heran sih kalau dia lagi dalam perenungan, karena energi dalam diri dia tadi jelek banget ya. Lagi ada masalah besar saat ini.
Kayak lagi banyak pengabaian-pengabaian yang tidak sesuai dengan harapan dia tuh kan. Wheel of Fortune ada dua. Wheel of Fortune, Wheel of Fortune. Ya, berarti memang dia lagi mengejar sesuatu yang bisa meringankan beban dia atau bisa menyelesaikan masalah yang dia hadapi dengan cepat. Beberapa ada yang sakit juga nih kalau aku lihat. Oke, kemudian sini ada Judgment. Nah loh, kartunya. Kemudian sini ada Hermit. Ya, ada Virgo. Kartunya kartu major semua yang keluar. Ya, kartu berat semua. Dia belum mau lepasin kamu nih. Energinya masih kuat ke kamu. Soalnya nyaris kartunya yang keluar major arcana semua. The World tuh. Apalagi yang mau kita bahas. Ya, kartunya kartu gede semua. Ya, ini hampir semua zodiak ada. Jadi aku nggak perlu sebutin lagi ya. Energi kamu secara keseluruhan di sini ada Knight of Wands. Ada dua kalian punya Knight of Wands, tuh dia. Ya, ada energi memang pingin beranjak, melakukan suatu perubahan, tapi kadang-kadang masih ngerem diri atau berbalik arah. Jadi berlawanan. Kudanya udah siap, kamunya belum siap 100%. Karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, entah masalah waktu, entahlah takut ini, entah takut itu, ada aja yang kamu cemasin. Ya. Oke, yang aku lihat di sini kalau diri dia, supaya kita tahu nih temanya apa. Ya, jauh di lubuk hati dia saat ini dia lagi butuh penyembuhan diri, penyembuhan jiwa, ya. Dan ini kadang-kadang membuat dia sebenarnya terkesan tidak peduli sama kamu, terkesan cuek atau acuh tak acuh ya. Tapi sebenarnya di dalam lubuk hati dia ada ambisi besar yang masih ingin dia tuangkan. Atau ambisi ini lebih kepada tentang ada hal yang dia butuhkan dari kamu tentang apa ya, kayak entah dia butuh sesuatu, butuh bantuan, atau memang butuh kamu, ya. Jadi kayak ambisi untuk memiliki kamu tuh masih kuat di sini, ya. Hanya saja kebentur dengan masalah-masalah hidup, kebentur entah ini dengan rasa malu, dengan apa yang pernah dia lakukan terhadap diri kamu. Katakanlah dengan judgment ini saat ini dia lagi dapat karma habis-habisan nih. Lagi mendapatkan yang namanya tabur tuai, ya. Sehingga kalaupun dia mau ke kamu tuh butuh keberanian khusus nih. Ya, karena energinya masih menarik diri, masih butuh pencerahan. Sampai dia benar-benar selesai, sampai dia benar-benar merasa siap keluar dari sarangnya, keluar dari santuarinya atau persembunyiannya. Disinilah dia pengen lahir baru nanti. Disinilah mungkin dia akan benar-benar datang tertuju pada kamu. Karena sebenarnya dia ngerasa bahwa perasaan sayang dia ke kamu tuh kuat, sudah berakar. Circle-nya juga gak bisa lepas antara kamu sama dia. Itu yang ada di dalam pikiran dia, ya. Ingat ya, apa yang ada di pikiran dia itu kadang-kadang selalu bertolak belakang dengan action atau tindakan. Karena di tarot itu kan energi yang kita tarik. Energi orang banyak yang bisa sayang sama si A, si B, si C. Tapi kadang-kadang nggak bisa memiliki. Jadi kalian juga harus bijak. So far di sini kalau yang aku lihat ya, sebenarnya ada sesuatu kamuflase yang dia lakukan terhadap diri kamu. Entah ini kemarin ketika bersama kamu, atau sekarang saat kalian sedang berjedah atau lagi berjarak ini. Jadi mungkin kamu ngelihat, aduh sampai hari ini blokiran gak dibuka-buka. Atau kalaupun gak diblokir kamu terlihat dia cuek, kayaknya dia udah gak bakal suka lagi lah. Kayaknya dia udah bakal gak peduli lagi lah. Sejuta negatif thinking muncul di dalam pikiran kalian. Tapi sebenarnya enggak sih kalau aku lihat, ya. Dia memang terlihat menarik diri, atau katakanlah dia memang terlihat nggak peduli sama kalian. Tapi di dalam hati dia, deep down dia, dari challenge atau kompetisi yang sudah dia lakukan tadi, ya, dia masih melihat bahwa kamu masih orang yang punya banyak sisi baik atau sisi positif dalam diri dia selama ini. Entah itu motivasi kalian atau hal-hal lain yang biasanya kalian berikan kepada dia. Dan ini kadang-kadang memacu atau membuat dia apa ya, kayak dia jadi terdorong ya, membuat satu dorongan kayak ambisinya ya masih pingin memiliki kamu, cuman kayak lagi tersesat nggak tahu caranya. Jadi memang harus siap dulu ya, merenung dulu ya, tobat dulu mungkin, atau kayak menelaah dirinya benar-benar. Apalagi kalau yang on and on nih, udah berkali-kali putus sambung mondar mandir
Ya, mungkin ada satu titik di mana aduh kok gini lagi ya, malu dong aku gitu. Ya. Atau memang ya ambisi untuk memiliki kamu akan dia lakukan setelah dia menyelesaikan karma yang sedang datang ke dalam diri dia. Dia tuntaskan dulu itu semua. Sudah seambiar-ambiarnya nanti udah dapat benturan, bentrokan baru dia sadar. Oh, aku mau kembali sama kamu. So, di saat dia sudah hancur-hancuran, apakah kalian masih siap untuk menerima dia? Ya, itu yang jadi pertanyaan buat kalian. Karena di sini walaupun terlihat dia bakal datang, dia bakal balikan, tapi kalau kondisinya tidak berubah, kondisinya tidak lebih baik, lantas buat apa kalian hanya berada di siklus yang gitu-gitu aja, ay? Oke, temanya apa nih? Walaupun terkesan, walaupun dia tidak terlihat tidak peduli dengan kamu, tapi dia masih punya ambisi untuk memiliki dirimu. Apalagi kalau yang sekarang hubungannya masih jalan ya, atau cuman retak-retak dikit, berjedah-jedah dikit, atau kayak ya tadi on and on, kadang-kadang lagi rajin datang, rajin hubungin, lagi enggak gitu. Nah, ini kuat banget energinya ya. Jadi kadang-kadang kamu mungkin merasa kok nih orang cuek banget, nih orang kayak nggak peduli gitu. Padahal sebenarnya dia peduli, cuman dia tidak bisa menunjukkan rasa pedulinya tadi. Oke, kita lihat alasannya kenapa dia terlihat tidak peduli sama kamu. Di sini ada Five of Pentacles, minder. Ya. Apakah ini memang dia sudah sadar karena memang dia kayak ngerasa ya keuangannya mungkin tidak stabil atau kehidupannya tidak stabil. Ya, kalau dia sadar lagi kalau memang energinya positif ya mungkin dia tidak memperlihatkan rasa pedulinya, seolah-olah dia tidak peduli supaya kamu yang benar-benar hengkang dulu atau kamu yang benar-benar kayak ngerasa dibuang sama dia. Karena dia nggak mau menunjukkan bahwa ada ketidakstabilan dalam diri dia, entah itu secara finansial atau secara diri dia ya, entah minder tadi karena adanya perbedaan atau hal-hal lain lah. Oke, kemudian di sini ada the fool ya. Kenapa dia terlihat tidak peduli sama kamu atau terlihat masa bodoh sama kamu ya? Karena di sini the fool ya. The fool ini kayak dia gambling nih. Ini the foolnya ada dadu ya. Ingin memulai sesuatu yang baru sama kamu tapi butuh gambling. Gambling ini adalah tentang pilihan. Transformasi yang ingin dia lakukan sama kamu itu adalah kayak butuh kesiapan khusus. Karena dia tahu sih kalau mau datang lagi ke kamu untuk new beginning lagi, ada yang harus dia bawa. Entah janjinya, entah hutangnya. Hutang janji bisa jadi, hutang piutang juga bisa jadi ya. Karena dia sadar ya. Kalau dia misalnya dia kembali lagi sama kamu berdua, dia tahu kalau kamu itu bakal nuntut sesuatu sama dia. Itu. Jadi dia kayak ya udahlah, udah belajar tega aja, nggak peduli aja gitu. Oke, kemudian sini ada Wheel of Fortune. Hulala. 3 kartu tarot keluar semua Wheel of Fortune ya. Kenapa dia terlihat tidak peduli sama kamu? Karena di sini ya, Wheel of Fortune ini menggambarkan rasa minder juga perbandingannya antara sama kamu sama dia ya. Kayak dia ngerasa kayak kamu tuh jauh di atas dia. Kamu itu lebih membawa keberuntungan daripada dia. Hokinya kayaknya lebih besar di kamu daripada di dia. Itu. Ya, atau karena dia memang di sini juga masih dalam situasi pencarian tadi, jadi kayak kompasnya masih kehilangan arah. Jadi dia kayak nggak mau memberikan pengharapan besar aja, ya. Sebenarnya dia punya harapan dalam hubungannya sama kamu. Ini kayak tema kemarin ya. Tapi kayak dia tahu banget sih, kayak aku lihat sih dia tahu diri. Ada sesuatu di belakang dia yang menghambat untuk bisa terus bersama kamu, ya. Kemudian sini ada justice, pertimbangan. Ini keterkaitan yang berkaitan dengan legalitas, hukum atau apapun ya. Jadi kadang-kadang sengaja menyuekkan diri atau tidak peduli itu takut kamu nuntut, ayo nikah kapan, resmi yuk, halal yuk. Ya, atau ya hal-hal lainnya yang berkaitan dengan tuntutan-tuntutan kamu. Lagi-lagi tentang tuntutan sih di sini kalau aku lihat ya. Ini juga sebenarnya kalau dari diri dia sedang mempertimbangkan sih. Aku lihat kayak
Di satu sisi dia berat sama kamu, ya. Di satu sisi juga kayak berat sayangnya, tapi juga berat bingungnya nih. Kayak dia ngerasa kalau sama kamu tuh nantinya harus banyak yang harus dia lakukan untuk membahagiakan kamu. Sementara kayak kapasitas dia ke arah situ belum mampu. Jadi kayak di sini kan timbangannya ada buku-buku nih. Entah dia belum punya pengalaman yang terlalu besar, atau dia belum punya sesuatu yang bisa dia banggakan lebih besar lagi ke kamu gitu. Jadi dia kayak ngerasa dia tuh kecil banget di mata kamu. Itu, ya. Tapi di sini kuatnya lagi sih dia lagi mempertimbangkan pilihan, ya. Berarti ini banyak situasi third party dalam hubungan kalian. Oke, kita lihat lagi ya. Kita lihat alasan dia sudah tidak peduli lagi sama kamu apa. Ada Five of Cup, ya. Takut kehilangan atau bahkan sudah menghilangkan banyak hal. Atau kalian sudah ngerasa belum kalau dia terlalu banyak mengambil atau membuat kalian kehilangan. Artinya memang ada yang dirugikan di sini, ya. Kamu dirugikan, dianya senang-senang. Nah, ini ada yang parah nih kalau aku lihat. Ya, ada yang memanfaatkan uang kamu tapi uangnya digunakan untuk sama yang lain, ya. Jadi ini dia tadi malu dengan apa yang sudah terjadi. Apalagi mungkin ini semakin kuat ketika misalnya dia sudah mengorbankan dengan apa yang kamu berikan, kasih sayang, unconditional love, atau pengorbanan-pengorbanan lain demi orang lain yang dia kejar. Tapi ternyata orang itu justru menyakiti dia. Ya, justru mungkin orang itu menyelingkuhi dia, atau justru orang itu ya sudah mengecewakan dia, ya. Ini benar-benar membuat dia kayak kalah telak nih, patah hati sedalam-dalam dan sejadi-jadinya. Itu sih yang aku lihat, ya. Dan di sini juga aku lihat sih kayak dia itu kayak kalau yang waras ya. Dia-dianya mungkin dia juga takut sih, sengaja ya udah nggak peduli lagi sama kamu. Dia takut kalau nanti ujung-ujungnya masih menyakiti perasaan kamu, kalau ujung-ujungnya membuat kamu tidak stabil, membuat kamu nanti terkena masalah, ya, membuat kamu nantinya akhirnya kehilangan banyak hal atau keberuntungan dalam diri kamu. Itu yang membuat dia kadang-kadang sengaja terlihat tidak peduli sama kamu. Ya, ini ada Libra, kemudian sini ada Cancer, Scorpio, Pisces. Oke, kita sekarang lihat ya ambisi dia. Tapi dia masih punya ambisi untuk memiliki kalian. Alasannya apa pula nih? Alasannya kenapa masih pingin berambisi memiliki kalian, ada Four of Pentacles ya, karena dia stuck, nggak bisa bergerak ketika nggak ada kalian. Ya, ini cocok banget. Keuangannya nggak stabil ya. Kemudian kalau nggak ada kalian nih seperti kayak nggak ada yang bisa bantu dia gitu ya. Kayak kalian yang pegang kendali selama ini dalam hubungan kalian, berarti ya kamu adalah sumber kontribusi paling jitu buat diri dia. Kamu yang bisa membuat dia lepas dari situasi stuck itu ya. Tapi sekarang ambisi dia ingin memiliki kamu karena itu tadi. Mungkin dia sudah stuck dengan kehidupannya, dia stuck dengan apa yang dia jalanin, dan dia tahu orang lain gak mudah untuk membantu dia kalau bukan kamu. Itu dia, hati-hati dengan ambisi nih, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Egg of Wands, ya ada 2 Egg of Wands ya. Kenapa dia masih ingin memiliki kamu? Ya karena ya memang di sini memang intensitas masih ingin dia lakukan, dan sebenarnya dia juga belum bisa melupakan kamu secara total. Masih ingin bertransformasi dan masih ingin berkomunikasi. Aku rasa bakal ada yang cepat nih terkoneksi lagi kalau yang sudah berjeda atau berpisah ya. Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada Eight of Swords ya. Kenapa dia masih berambisi untuk memiliki kamu? Karena dia masih terbelenggu
Tuh kan, dia belum bisa melepaskan kamu secara total. Tapi saran aku hati-hati, jangan sampai semua ini cuma dijadikan pelarian. Ya, jadi kayak kamu dianggap pilihan terakhir setelah dia gagal berkelana ke sana ke sini kemari. Makanya kalaupun ada seseorang di masa lalu atau mantan kalian atau si Bagong itu yang mau balik lagi, pastikan dulu dia benar-benar berubah gitu. Ya, buat dia kapok sekapok-kapoknya dulu. Nah, udah kapok ya nggak apa-apa, walaupun jadi pilihan terakhir, setidaknya dia udah tobat gitu. Jangan dijadikan pilihan terakhir tapi nanti kumat lagi, begitu merasa udah enteng lagi, nyaman lagi. Itu yang kadang-kadang aku sering tegasin ke kalian. Bikin tarik ulur layang-layang, boleh balik lagi, tapi jangan kasih kepercayaan total sepenuhnya lagi. Ya, kasih sedikit-sedikit sampai benar-benar yakin. Itu dia. Karena di sini kalau yang aku lihat sih dia masih terbelenggu sama kamu, masih terkurung, masih terjerat. Ingatan-ingatannya tuh belum sepenuhnya lepas, ya. Jadi walaupun memang nggak peduli lagi sama kamu, tapi deep down dia, dasar hati dia ya masih aja kepikiran sama kamu gitu. Ada Gemini, Libra, Aquarius ya. Oke, kemudian sini ada Six of Swords ya. Ingin bertransformasi lagi menyiapkan perahu, lagi nyiapin strategi aba-aba. Setirnya sudah ada, tinggal maju ke kamu aja. Artinya di sini memang ya tadi lah, dia udah nggak bisa lepas pikirannya dari kamu ya. Dan karena apa? Dia karena memang karena masih berambisi memiliki kamu itu, karena dalam artian dia ingin bertransformasi, ingin melakukan perubahan-perubahan dalam hubungannya sama kamu. Ya mudah-mudahan ini ke arah yang positif ya, karena aku lihat di sini positif sih. Oke, last one di sini ya. Ada Knight of Pentacles, ada 2 juga ya. Jadi alasan dia atau ambisi dia ingin memiliki kamu tuh alasannya karena di sini Knight of Pentacles. Dia tahu kamu nunggu dia. Ya, kayak dia punya kepercayaan diri, kayak dia punya keyakinan. Walaupun nanti datangnya kapan-kapan, anytime dia mau datang, dia tahu banget kalau kamu pasti welcome sama dia. Makanya di sini kadang-kadang ambisi inilah yang membuat dia percaya diri kalau dia balik lagi sama kamu, kamu pasti masih terima dia. Itu ya, tapi so far di sini yang aku lihat memang keinginan dia memiliki kamu ya, ada perubahan-perubahan. Walaupun ada beberapa yang perubahannya masih ke arah masalah material thing. Jadi mungkin udah kepepet, udah kebentur, udah kejedot, udah ketimpuk-timpuk, dan dia tahu tempat bersandar dia yang bisa membantu dia itu kamu ya. Tapi nggak semua, ada juga yang memang benar-benar ingin kembali, ingin mencoba berupaya bisa melakukan suatu perubahan lagi dalam hubungannya sama kamu ya. Tapi nanti dalam upayanya ya aku nggak tahu perjalanannya seperti apa. Gitu. Oke, bottom of the deck energi dia di sini ada Queen of Pentacles. Ada banyak perbedaan usia ya antara kamu sama dia. Lagi-lagi nih, lagi ngejar cuan, lagi ngejar pencapaian, lagi mengejar ambisi-ambisi dalam diri dia supaya sukses lagi, mapan lagi. Kalau dia nggak bisa sukses melalui pekerjaan atau hal-hal yang dia kerjakan di luar sana, ya siap-siap kamu harus bantu dia supaya sukses. Karena di sini aku lihat dia banyak berharap lebih dari diri kamu. Oke, aku mau kasih selipan buat kalian semua ya, ai aku. Dalam readingan ini, ya tadi di slide kartu putih ini aku melihat banyak sekali kartu major arcana. Kalau kalian bisa memahami tentang tarot, nggak hanya cuman baca tarot, dengar tarot gini aja. Karena kartu major arcana itu adalah kartu besar, energinya besar. Dan kartu besar jika selalu banyak keluar di dalam satu cerita, itu bisa membuat seseorang yang ngerti untuk memanifestasi. Ini satu slide gede semua. So, kalau kalian ingin memanifestasi, jika memang dia akan balik, lakukanlah manifestasi itu dalam readingan ini. Doakan dia yang baik-baik supaya hatinya tergerak melakukan perubahan gitu ya. Ada Aries, Cancer, Libra, Sagittarius. Kemudian ada Taurus, Aquarius. Bottom of the deck-nya Virgo. Jadi gitu, ai. Kalau kalian semua mau belajar dikit-dikit,
Jadi ini bukan di aku aja, kalian nonton tarot dimanapun, kalau kalian lihat ternyata dalam satu readingan itu kartu majornya keluar banyak, cepet keluarin doa kalian. Ibarat kayak kalian lagi lihat meteor jatuh kan langsung make a wish tuh, gitulah ya. Ada W, H, P, M, X, Z, L, R, N, T, Y, V. Aku aja kadang kalau ngelihat readingan teman-teman aku satu komunitas tarot reader, ya lihat dong readingan aku Mi gimana. Tiba-tiba aku ngelihat kartu The Sun keluar, kartu The Star keluar, atau kartu-kartu major yang bagus yang keluar, aku langsung cepet-cepet afirmasiin tuh. Sehat, 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 bahagia, 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 ceria, 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 gitu. Oke, kita lihat angka. Ada 13, ada 10, ada 16, ada 25, ada 18, 23, 24, 9, 4, 7, 17. Itu dia. Oke, kita lihat pesan buat kalian malam ini apa? Aduh, kartunya kok susah diambil. Ai, sorry, nyangkut ai. Pesan buat kalian malam ini, cahaya. Jadilah lentera hati untukmu dan orang-orang terkasihmu. Tetaplah bersinar terang dengan pancaran, ketulusan, dan kelembutan hatimu. Sinari kegelapan, hangati hati dan jiwa yang hampa. Tetaplah bersinar walaupun hanya seberkas cahaya lilin. Ya. Terangi hari esok dengan seberkas cahaya hari ini. Kehidupan bermakna jika dapat memancarkan cahaya dan kehangatan bagi orang lain. Ingat lagunya siapa itu? Dan kau lilin-lilin kecil. Oke, kemudian di sini ada teringat. Tak mungkin melupakan hal yang sudah terjadi dalam kehidupan. Ketika teringat kembali pada suatu hal baik buruknya, jadikanlah kenangan dan pengalaman untuk melangkah ke masa sekarang dan masa depan. Jadikan pembelajaran dan pembentukan diri agar menjadi kuat, mandiri, dan hebat. Tidak ada hal yang menjadi sia-sia dalam kehidupan jika teringat dengan kebaikan maupun keburukan seseorang. Sebutkanlah namanya dalam doa-doa indahmu. Tuh, tadi aku juga udah bilang ya. Last, di sini ada penantian. Menanti bukanlah hal yang mudah, diperlukan kesabaran, kerelaan, dan keikhlasan. Belajarlah untuk memahami dan memperbaiki diri agar bisa menjadi lebih baik saat waktunya tiba. Di setiap penantian akan selalu ada harapan. Lantunkanlah harapanmu dalam doa terindahmu. Yakinlah bahwa hal yang sedang dinanti akan segera tiba. Ini juga berbicara tentang pengalaman masa lalu. Bagus kalau kalian sudah diterpa masalah bertubi-tubi. Jadi pengalaman hidup kalian itu membuat spiritual kalian meningkat. Karena gini, seseorang nggak akan jadi bersih kalau dia nggak masuk dulu ke dalam kubangan atau dalam kotoran, karena dia sudah terlalu bersih. Jadi dia, untuk seseorang menjadi bersih, dia perlu jatuh ke kubangan. Jadi dia tahu caranya membersihkan diri. Itu poinnya. Oke, aku semua. Aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Sendal aku mana satu lagi. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Bye.